Saya adalah pelatih anjing. Saya bisa mengerti ucapan anjing. Seorang wanita hamil membawa seekor Alaska yang ingin memakan manusia. Datang kepadaku untuk meminta bantuan. Anjing saya Kyubol telah menggigit 5 nenek-nenek. Bisakah kamu membantu melatihnya? Nyonya, anjing ini tidak boleh dipelihara. Ia ingin memakan manusia. Disarankan untuk disuntik mati. Begitu mendengar itu wanita tersebut langsung panik. Saya memeliharanya selama 8 tahun. Dia adalah anak saya. Mana mungkin dia memakan manusia? Kenapa kamu begitu kejam? Biasanya saya bahkan tidak tega memukulnya. Sekarang kamu menyuruh saya membunuhnya. Kamu bilang dia telah menggigit 5 nenek. Tapi kamu juga tidak pernah memukulnya. Awalnya saya ingin memukulnya, tapi melihat wajahnya yang polos, saya jadi tidak tega. Anjing yang pernah menggigit manusia memiliki risiko yang tidak terduga. Apalagi dia sudah menggigit 8 orang. Guru anjing saya Kyubol sangat patuh. Biasanya juga tidak sembarangan menggonggong. Pasti anak-anak itu yang menakutinya. Itulah sebabnya dia menyerang orang lain. Lihat, dia tidak pernah menggigit saya. Lagi pula dia terlihat sangat lucu. Kyubol tiba-tiba berdiri. Tingginya hampir setara manusia. Seekor anjing seberat 50 kg. Alaska bertubuh besar dengan taring tajam. Hanya karena bulunya yang lebat, dia bisa dipeluk pemiliknya tanpa rasa waspada. Nyonya Sun Yan, demi keselamatan, saya benar-benar memohon pada Anda. Kyubol sangat penting bagi saya. Dia selalu sangat baik kepada saya. Selama saya ada di sampingnya dan menahannya, dia tidak akan menggigit orang lain lagi. Hanya saja sekarang saya sedang hamil. Saya sudah tidak kuat menahannya lagi. Bukankah kamu pelatih anjing? Tolong rawat dan didik dia di tempatmu untuk sementara. Setelah saya melahirkan saya akan menjemputnya kembali. Biayanya akan saya bayar 2 kali lipat. Saya melirik perut wanita itu. Perut bawahnya terlihat jelas membesar. Sekitar usia kandungan 5 atau 6 bulan. Baiklah, anjing ini juga tidak aman kalau tetap di sisimu. Untuk sementara dititipkan di tempatku. Setelah membayar, wanita itu pergi dengan senang hati. Namun wajahku langsung berubah dingin. Xiao Wang, siapkan kandang besi yang paling kuat. Biasanya anjing yang datang ke lingkungan asing, apalagi saat bertemu denganku, akan merasa takut. Hari ini aku menatap anjing ini cukup lama. Berniat mendengar ia berbicara, untuk memastikan apakah dugaanku benar. Namun ia tidak membuka mulut sama sekali. Bang, anjing ini kenapa? Kita kurung saja dan biarkan lapar semalam. Saat ini, Kyubol yang dianggap lucu dan jinak oleh pemiliknya, sedang memperlihatkan taringnya, mengawasi sekeliling dengan penuh kewaspadaan. Masih banyak orang yang meremehkan sisi liar hewan kanin. Xiao Wang adalah satu-satunya murid sekaligus pegawaiku. Saat ini dia memegang camilan hewan peliharaan, bersiap menghalau Kyubol masuk ke kandang. Kyubol, ayo ikut aku. Kyubol tidak hanya tidak mau makan, ia bahkan mundur 1 langkah dengan waspada. Kalian ingin menangkapku? Sepertinya anjing ini sudah membuka kecerdasan. Apa maksudnya membuka kecerdasan? Bang Bin, pakai dulu sarung tangan anti gigitan. Aku dan Xiao Wang bekerja sama baru bisa mengurung anjing itu ke dalam kandang besi. Pernah dengar tentang anjing super? Yang ini aku tahu, gen iblis, jahat sejak lahir. Sebagian besar anjing memang punya gen agresif, tapi masih bisa dilatih. Mereka tahu perbedaan status manusia dan anjing. Tapi anjing ini memang jahat sejak lahir. Sulit dijinakkan. Yang lebih mengerikan, kecerdasannya lebih tinggi dari anjing biasa. Trik menipu anjing seperti ini mungkin tidak mempan padanya. Setelah mendengarnya, Xiao Wang menelan ludah dengan gugup. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lawan kekerasan dengan kekerasan. Keesokan paginya, aku membawa makanan anjing ke kandang untuk memberi makan anjing-anjing yang sudah kulatih. Begitu melihatku, langsung mengibas ekor dan melompat-lompat. Bos-bos datang. Bos-bos, aku lapar. Hei Xiao, hei, pelan-pelan berebutnya. Jangan gigit punyaku. Hati-hati bos, nanti bos tampar kamu. Di antara semua anjing, hanya Kyubol yang diam tergeletak di dalam kandang. Lalu aku mengeluarkan 1 paha ayam panggang yang harum. Xiao Wang, perhatikan baik-baik. Aku menggigit paha ayam sambil berhenti di depan anjing-anjing ini. Bos malah makan paha ayam. Andai aku juga bisa makan paha ayam. Kurang ajar itu paha ayam, bos. Kamu itu level apa? Berani-berani memikirkannya. Tidak ingin hidup lagi. Bos bisa makan paha ayam, sungguh enak. Anjing-anjing ini memang sangat tergoda. Tapi karena paha ayam ada di tanganku, mereka tidak berani maju merebutnya. Inilah yang disebut kesadaran hierarki. Aku adalah bos. Mereka hanyalah anjing. Akhirnya aku berdiri di depan Kyubol. Dia menatap paha ayam sambil menggeram dan mencakar. Bahkan mulai mengais-ngais kandang. Bang, apa maksudnya ini? Anjing ini sudah berakal. Anjing yang ingin memakan manusia ini sedang memikirkan juga bagaimana cara memakan aku dan paha ayam sekaligus. Aku meraih sebatang besi dari samping, lalu menghantamkannya ke tubuhnya. Masih berani berpikir mau makan manusia? Aku memaki sambil memukulnya. Anjing-anjing lain tidak berani bersuara.
Majikanmu tidak tega memukulmu. Kalau begitu biar aku yang mendidikmu. Ada orang memberimu makanan, kamu dianggap harta. Kalau tidak diberi makan, kamu hanyalah anjing liar, masih berani menggigit orang, bahkan ingin memakan manusia. Di hadapan anjing, semakin kamu menunjukkan ketakutan, semakin dia akan menyerangmu. Selama bertahun-tahun, tubuhku sudah membentuk sebuah aura. Anjing biasa tidak berani mendekat dan menggigitku. Namun anjing ini sama sekali tidak takut pada pukulan dan makianku. Kalau bukan karena menerima uang dari Nyonya Sun Yan, aku pasti tidak akan membiarkannya hidup. Xiao Wang, kamu urus anjing yang lain. Kyubol akan kulatih sendiri. Begitulah aku melatih Kyubol hampir 3 hari. Penjaga kandang menamparkan dan menggigit anjing lain. Jurusan 18 telapak naga masih ingin menggigit manusia. Ditangkap lalu dihantam dengan sekop besi. Hari itu aku sedang menghajarnya dengan sekop besi. Penyebabnya karena dia tiba-tiba menerkam dari belakang ingin menggigitku. Namun pada saat itu, Nyonya Sun Yan tiba-tiba menerobos masuk sambil mengangkat ponsel. Kalian sedang apa? Cepat lepaskan anak kesayanganku. Kyubol ingin menyerang orang. Kami sedang melakukan pelatihan khusus. Pelatihan ini jelas penyiksaan hewan. Awalnya aku lihat wajahmu tampak baik, makanya aku serahkan Kyubol kepadamu. Tapi ternyata kamu malah memukulnya dengan sekop. Nyonya, kalian berdua orang jahat. Aku sudah merekam semua adegan kalian menyiksa Kyubol. Semuanya sudah direkam. Kalau tidak ingin dipublikasikan, cepat kembalikan uangku, lalu berlutut dan minta maaf kepada Kyubol. Ini pertama kalinya aku mendengar tuntutan yang tidak masuk akal seperti ini. Namun karena dia wanita hamil, aku juga tidak enak terus memprovokasinya. Nyonya Sun, uang bisa saya kembalikan, tapi berlutut minta maaf itu tidak mungkin. Dia bagaimanapun juga hanya seekor hewan. Bukan, dia adalah anakku. Anjing adalah sahabat terbaik manusia. Apa kamu tidak tahu? Tentu saja aku tahu. Sebagian besar anjing bersahabat dengan manusia. Namun Kyubol adalah anjing yang spesial. Apa kamu lupa dia sudah menggigit 8 orang? Itu salah mereka sendiri. Anak-anak itu berteriak-teriak, membuat Kyubolku ketakutan. Dan para nenek itu berjalan tanpa melihat, menginjak ekor Kyubol. Makanya dia menggigit orang. Ini pembelaan diri, apa kamu mengerti? Sampai titik ini berdebat dengannya sudah tidak ada gunanya. Tanpa banyak bicara aku mengeluarkan 20.000 yang tadi. Lalu mana permintaan maaf yang kamu minta? Minta maaf padamu bisa, minta maaf ke anjing tidak bisa. Xiao Wang antar tamu keluar. Selesai bicara aku langsung berbalik pergi. Belum sempat melangkah jauh, tiba-tiba tengkukku terasa nyeri tumpul. Saat berbalik sebuah sekop menghantam ke arah kepalaku. Untung reaksiku cepat, serangan itu berhasil kuhindari. Xiao Wang maju merebut sekop itu. Namun dia tidak berani menggunakan tenaga penuh. Tidak ada yang ingin bergulat terlalu jauh dengan wanita hamil. Bagaimanapun jika terjadi sesuatu, tak seorang pun bisa menanggung akibatnya. Wanita ini sudah gila. Apa yang kamu pukulkan ke Kyubol, akan aku balaskan untuknya. Aku paling tidak suka orang yang memukul anjing. Setelah berkata begitu dia melepaskan tali Kyubol, lalu menuntunnya keluar. Anakku, jangan takut, kita pulang. Saat itu semua anjing lain di halaman langsung gempar. Wanita ini berani memukul kita. Bos, jangan hentikan aku. Aku mau menggigit wanita ini sampai mati. Xiao Hei, nyalimu besar juga. Tidak lihat anjing gila di sampingnya? Apa kamu bisa mengalahkannya? HMPH dia kalau sudah gila bahkan pemiliknya sendiri bisa digigit. Yang ini sudah benar-benar rusak. Kyubol berbalik badan, matanya memancarkan cahaya dingin. Anjing lain langsung terdiam. Tas dasar hati nurani, aku memberi peringatan terakhir kepada Nyonya Sun Yan. Sekarang kamu sedang hamil. Anjing ini tidak disarankan kamu pelihara di dekatmu. Anjing dengan berat hampir 100 jin. Bagimu itu sama saja dengan seekor binatang buas. Kalau suatu hari menyerangmu saat itu sudah terlambat. Kamu mengutukku ya, aku beritahu kamu, dia sangat baik padaku. Jangan menyebar fitnah, aku benar-benar meragukan profesionalitasmu. Jangan-jangan kamu penipu, sejak awal ingin membunuh anjingku, lalu menjual daging anjing untuk cari uang. Tunggu saja, aku pasti akan membongkarmu, biar kamu tidak bisa bekerja di bidang ini lagi. Kalau suatu hari kamu berlutut pada Kyubol, baru aku pertimbangkan mau menghapusnya atau tidak. Setelah mengatakan semua itu, dia menuntun anjingnya lalu pergi dengan sombong. Saat sampai di gerbang, Kyubol tiba-tiba berbicara. Hahaha, sudah 3 hari kelaparan. Akhirnya bisa mencicipi rasa wanita hamil dengan baik. Begitu mendengar itu, aku langsung berkeringat dingin. Bang, kamu tidak apa-apa. Wanita ini benar-benar tidak mengerti bahasa manusia. Sejak kecil aku sudah keras dan tahan banting. Tenaga segitu belum sampai bisa membunuhku. Tapi nyawanya belum tentu. Maksudnya bagaimana? Anjing ini sudah memiliki pola serangan yang dipelajari. Sederhananya, artinya, dia percaya menggigit bisa menyelesaikan semua masalah. Ambang untuk memakai giginya akan semakin rendah. Pemicu pun akan semakin sepele.
Misalnya satu teguran dari pemiliknya. Bahkan hanya karena bernapas. Hormatilah takdir orang lain. Video Sun Yan dengan cepat menyebar di internet. Topik yang sangat kontroversial ini menarik banyak pecinta anjing datang ke halaman kami. Untuk melampiaskan amarah, mereka melempar telur busuk ke dalam halaman. Menyiram cat merah ke depan pintu rumahku. Video saat aku melatih anjing. Diberi narasi yang tidak sesuai fakta dan dilebih-lebihkan. Opini publik di internet sepenuhnya berbalik menyerangku. Orang-orang yang sebelumnya menitipkan anjing padaku, semuanya menarik kembali anjing mereka. Sekarang, di halaman hanya tersisa 2 anjing liar yang kuadopsi. Xiao Hei dan Xiao Hua. Usaha hampir tidak bisa berjalan lagi. Namun tak lama kemudian keadaan berbalik. Bang, terjadi sesuatu. Xiao Wang menyerahkan ponselnya padaku. Sebuah video berita langsung terlihat di layar. Lokasinya di Kompleks Xingfu. Seorang ibu hamil membawa anjing peliharaan Alaska ke dalam lift. Setelah lift berjalan, anjing tiba-tiba tak terkendali dan menggigit pemiliknya. Kondisi ibu hamil kritis, sudah dilarikan ke rumah sakit untuk penyelamatan. Setelah penyelidikan, anjing ini bernama Kyubol. Anjing ini sebelumnya sudah beberapa kali menggigit orang. Kami mengimbau para pemilik anjing untuk selalu mengikat tali saat keluar rumah. Untuk mencegah kejadian serupa, di dalam video, ibu hamil itu tergeletak di lift penuh darah. Anjing Alaska bertubuh besar itu menindih tubuhnya sambil terus mencabik. Persis seperti serigala liar sedang berburu. Meski beberapa bagian disensor, adegan itu tetap sangat mengerikan. Petugas pemadam dan tenaga medis pun datang. Anjing itu masih menggigit siapapun yang mendekat, menyebabkan banyak korban luka. Aku tetap sangat tenang. Hasil seperti ini sama sekali tidak mengejutkanku. Aku sudah lama memperingatkannya bahwa anjing ini tidak boleh dipelihara. Tidak mau dengar ya sudah. Bahkan memukul orang sampai pekerjaanku hampir hilang. Ada pepatah bilang apa ya? Orang jahat pasti mendapat balasannya. Benar-benar pantas. Di kolom komentar para netizen ramai berpendapat. Kalau itu anjingku, langsung aku masak jadi sup daging anjing. Yang di atas masih manusia atau bukan sih? Hati-hati, nanti para pecinta anjing garis keras langsung datang. Anjing ini kelihatannya lucu. Ternyata menggigit orang sekejam itu. Netizen 3 untung di lift tidak ada orang lain. Astaga, sampai masuk ke kompleksku. Lain kali keluar rumah aku harus menjauh dari anjing-anjing begini. Anjingku pernah menjaga makanan lalu mau menggigitku. Aku langsung menendangnya. Setelah itu tidak pernah jaga makanan lagi. Kalau menurutku anjing yang menggigit orang tidak boleh dipelihara. Nyawa manusia jelas lebih penting daripada anjing. Benar, kalau perlu dipukul ya harus dipukul. Biar dia tahu siapa bosnya. Sudah hamil masih berani memelihara anjing sebesar ini. Melihat komentar-komentar ini, mataku langsung berputar. Sekejap aku punya ide bagus. Xiao Wang, bantu aku rekam sebuah video. Pekerjaanmu aman. Halo semuanya, saya pelatih anjing Binbin. Pelatih anjing kejam yang kalian bicarakan. Hari ini saya akan menanggapi tuduhan palsu di internet tentang insiden anjing peliharaan menyerang ibu hamil yang ramai dibicarakan. Pihak terkait adalah klien saya sendiri. Lalu saya menceritakan kronologi kejadian secara lengkap tanpa ditutup-tutupi, termasuk rekaman saat Sun Yan menghina dan memukul saya. Semuanya saya masukkan ke dalam. Soal tuduhan penyiksaan anjing, saya tidak mengakuinya. Bolehkah saya bertanya, waktu kecil kalian pernah dipukul orang tua? Melakukan kesalahan lalu dipukul, manusia saja bisa menerima. Kenapa kalau diterapkan pada anjing malah disebut penyiksaan? Apalagi anjing ini sudah menggigit 8 orang, dan sudah memiliki perilaku agresif yang dipelajari. Manusia adalah makhluk berdimensi lebih tinggi. Untuk menjinakkan seekor anjing, saya bahkan mengajak Xiao Hei dan Xiao Hua menjadi pemeran kecil, dan juga mengajak Xiao Wang sebagai asisten. Saya merekam proses pelatihan anjing profesional sehari-hari, lalu menyimpannya dan mengeditnya, serta menambahkan penjelasan yang detail. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah, anjing adalah hewan peliharaan, sekaligus juga binatang buas. Ia selalu memiliki sisi yang tak bisa dikendalikan. Jika anjingmu mulai melawan pemilik, menjaga makanan atau menjaga kandang, pasti harus segera dilakukan intervensi. Kalau tidak, akan terjadi seperti yang ada di berita, dengan dorongan 2 topik yang sedang panas. Video klarifikasi saya juga dengan cepat mendapat perhatian besar. Cerita berbalik dari anti jadi penggemar. Saya bukan hanya membersihkan nama saya, di belakang layar juga menerima banyak dukungan dari netizen. Bang, nenek saya juga pernah digigit anjing tetangganya. Bang Bingbing, anjing pudel saya sangat galak soal makanan. Bolehkah saya kirim ke tempatmu? Corgi saya begitu disentuh langsung menggigit. Saya akan bawa anjing saya menemui Anda. Melihat komentar-komentar ini, saya membalas satu persatu pesan yang masuk. Setelah viral di internet 184, saya mulai mengelola akun pribadi. Setiap hari mengunggah kegiatan melatih anjing, mengedukasi pengetahuan dasar memelihara anjing,
Karena metode melatih anjing saya sederhana dan keras, langsung menembus naluri dasar anjing. Dengan cepat aku mendapatkan cukup banyak pengikut. Di halaman profil pribadi aku hanya meninggalkan satu kalimat Tuhan mengutusku untuk merapikan dunia anjing. Halaman kecil milik kami, setiap hari menerima banyak anjing bandel yang sulit diatur. Banyak pelanggan datang. Saat datang mengecek proses latihan selalu bertanya padaku, Guru Li, anjing saya sudah dipelihara bertahun-tahun tapi tidak dekat dengan saya. Kenapa setelah di tempat Anda baru 3 hari sudah begitu patuh? Aku melirik Xiao Hua yang sedang mengunyah tulang.